Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Tantangreni, nomor NIM 12205183198, akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran. Pengertiannya yaitu model pembelajaran merupakan suatu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur secara sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu rangkaian proses belajar mengajar dari awal hingga akhir yang melibatkan bagaimana aktivitas guru dan siswa dalam mendesain pembelajaran tertentu yang berbantuan bahan ajar khusus serta bagaimana interaksi antara siswa dengan guru dan bahan ajar yang terjadi. Baik, begitulah tadi pengertian dari model pembelajaran. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulandari, NIM 122051831118, nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model-model desain pembelajaran. Yang mana sudah kita ketahui, model pembelajaran sendiri berarti bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Beberapa model desain pembelajaran itu ada 9. Yang pertama ada model Dick and Carey. Menurut Profesor Adwi Suparman, model ini cocok untuk pembelajaran formal di sekolah dan untuk sistem pembelajaran yang melibatkan komputer dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada model Azure. Model Azure merupakan suatu model yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar atau disebut juga model berorientasi kelas. Yang ketiga ada model Gerlach and Ellie. Model pembelajaran ini merupakan suatu metode perencanaan pengajaran yang sistematis. Model ini menjadi suatu garis pedoman atau suatu peta pembelajaran, karena dalam model ini diperlihatkan keseluruhan proses belajar mengajar yang baik, sekalipun tidak menggambarkan secara rinci setiap komponennya. Dalam model ini juga diperlihatkan hubungan antara elemen yang satu dengan yang lainnya, serta menyajikan suatu pola urutan yang dapat dikembangkan dalam suatu rencana untuk mengajar. Dan yang keempat itu ada model ADI. Model pembelajaran ini menggunakan 5 tahap atau langkah sederhana dalam pengaplikasiannya. Nah, desain pembelajaran yang mudah dipelajari sesuai dengan namanya, tahap atau langkah dalam pembelajarannya yaitu ada analisis, design, development, implementation, and evaluation. Nah, yang kelima ada model Degeng. Model Degeng mengemukakan 8 langkah desain pembelajaran yang berkonteks model elaborasi. Nah, langkah-langkahnya itu ada analisis tujuan dan karakteristik bidang studi, analisis sumber belajar, analisis karakteristik si belajar, menetapkan tujuan belajar dan isi pembelajaran, menetapkan strategi pengorganisasian isi pembelajaran, penyampaian isi pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, dan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. Yang keenam ada model PPSI. Model dari gabungan perencanaan pengajaran versi Performance Based Teacher Education, perencanaan pengajaran sistematika, dan perencanaan pengajaran model Davis. Di Indonesia dikembangkan menjadi PPSI. Istilah sistem instruksional dalam PPSI mengandung pengertian bahwa PPSI menggunakan pendekatan sistem. Maka PPSI juga dapat disebut menggunakan pendekatan yang berorientasikan pada tujuan. Yang ketujuh ada model CAM. Menurut CAM, pengembangan instruksional atau desain instruksional itu terdiri dari 8 langkah, yaitu ada menentukan tujuan instruksional umum atau standar kompetensi, menganalisis karakteristik peserta didik, menentukan TIK atau kompetensi dasar, menentukan materi pelajaran, menetapkan penjajakan awal atau pretest, menentukan strategi belajar mengajar, mengkoordinasi sarana penunjang,
seperti tenaga, fasilitas, alat, waktu, dan tenaga. Dan yang terakhir yaitu mengadakan evaluasi. Yang kedelapan ada model ISD atau Instructional System Design. Rancangan sistem pembelajaran merupakan prosedur terorganisir yang mencakup langkah-langkah menganalisis, merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu ada model pengembangan instruksional atau MPI. Nah, model pengembangan instruksional dalam Suparman dikemukakan ada 8 langkah, yaitu mengidentifikasikan kebutuhan instruksional dan menulis tujuan instruksional umum, melakukan analisis instruksional, mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal mahasiswa, menulis tujuan instruksional khusus, menulis tes acuan patokan, menyusun strategi instruksional, dan yang terakhir mengembangkan bahan instruksional dan mendesain melaksanakan evaluasi formatif yang termasuk di dalamnya kegiatan merevisi. Baik, selanjutnya saya Lutfi Masrurin absen 14 NIM 12205183044 akan menjelaskan tentang model desain pembelajaran yang berorientasi produk. Model desain sistem pembelajaran yang berorientasi pada produk pada umumnya didasarkan pada asumsi adanya program pembelajaran yang dikembangkan dalam kurun waktu tertentu. Model-model desain sistem pembelajaran ini menerapkan proses analisis kebutuhan yang sangat ketat. Para pengguna produk atau program pembelajaran yang dihasilkan melalui penerapan desain sistem pembelajaran pada model ini biasanya tidak memiliki kontak langsung dengan pengembang programnya. Kontak langsung antara pengguna program dan pengembang program hanya terjadi pada saat proses evaluasi terhadap prototipe program. Model-model yang berorientasi pada produk biasanya ditandai dengan 4 asumsi pokok. Yang pertama yaitu produk atau program pembelajaran memang sangat diperlukan. Yang kedua, produk atau program pembelajaran baru perlu diproduksi. Yang ketiga, produk atau program pembelajaran memerlukan proses uji coba dan revisi. Dan yang terakhir, produk atau program pembelajaran dapat digunakan walaupun hanya dengan bimbingan dari fasilitator. Model desain sistem pembelajaran yang berorientasi sistem atau system oriented model. Pada model desain sistem pembelajaran yang berorientasi pada sistem ini dilakukan untuk mengembangkan sistem dalam skala besar seperti keseluruhan mata pelajaran ataupun kurikulum. Nah, implementasi model desain sistem pembelajaran yang berorientasi pada sistem ini diperlukan dukungan sumber daya yang cukup besar dan tenaga ahli yang berpengalaman. Nah, model desain sistem ini juga dimulai dari tahap pengumpulan data untuk menentukan kemungkinan-kemungkinan implementasi solusi yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang terdapat dalam suatu sistem pembelajaran. Selanjutnya, analisis kebutuhan dan font analisis. Pada model desain sistem pembelajaran yang berorientasi sistem ini dilakukan secara intensif guna untuk mencari solusi yang lebih akurat. Nah, perbedaan apa sih yang terletak pada model yang berorientasi sistem dengan yang berorientasi pada produk? Nah, ada 3 perbedaan. Yang pertama itu pada tahap atau fase. Yang pertama desain, pengembangan, dan evaluasi. Nah, ketiga fase ataupun tahap ini dilakukan dalam skala yang lebih besar pada model desain sistem pembelajaran yang berorientasi pada sistem. Saya Afifah Azizatul Fauziah NIM 12205183308 akan menyampaikan materi tentang model desain sistem pembelajaran yang berorientasi kelas. Model ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pendidik dan peserta didik akan aktivitas pembelajaran yang efektif, efisien, produktif, dan menarik. Model-model desain sistem pembelajaran yang termasuk klasifikasi ini dapat diimplementasikan mulai dari jenjang sekolah dasar sampai jenjang pendidikan tinggi. Pendidik, instruktur, dan dosen perlu memiliki pemahaman yang baik tentang desain sistem pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik.
Penggunaan model berorientasi kelas ini didasarkan pada asumsi adanya sejumlah aktivitas pembelajaran yang diselenggarakan di dalam kelas dengan waktu belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini, tugas pendidik memilih isi atau materi pelajaran yang tepat, merencanakan strategi pembelajaran, menyampaikan isi atau materi pelajaran, dan mengevaluasi hasil belajar. Para pendidik biasanya menganggap bahwa model desain sistem pembelajaran pada dasarnya berisi langkah-langkah yang harus diikuti. Nah, teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.